Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 aparatur sipil negara terpental keluar kendaraan dinasnya saat melaju di ruas tol Cipularang, Purwakarta. Dipercaya membawa berkah, air cucian piring milik Wali Songo jadi rebutan warga di kota Cirebon. Memanfaatkan akhir pekan, warga Bandung menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung yang masih dalam masa uji coba gratis. Seekor sapi perah di kota Bogor terprosok ke sumur sedalam 6 meter. Ukuran sapi yang mencapai setengah ton membuat evakuasi memakan waktu hingga 2 jam. Jika ada peribahasa Jepang, katak di dalam sumur tidak mengetahui lautan, di kota Bogor ada sapi di dalam sumur terjebak tidak bisa keluar. Jatuhnya sapi ke dalam sumur terjadi Kamis pekan lalu di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Awalnya rantai sapi perah itu lepas sehingga bisa mendobrak kandang. Sapi berbobot setengah ton itu jatuh dan terjebak dalam sumur yang letaknya di dekat kandang. Itu sapi kenapa bisa sampai lepas keluar dari itu? Dia sepertinya minta birahi, minta kawin. Oh, si sapinya. Birahi, Emang jenis kelamin apa ini? perempuan. Perempuan ya? Betina ya. Nah, itu tadinya posisi sapinya ada di mana? Di dalam kandang. Di dalam kandang. Oh, bisa keluar itu kenapa? Dia lepas ininya putus, rantainya putus. Dia nabrak pintu juga, keluar. Pas sebenarnya ada sumur di situ. Tapi sumurnya masih dipakai nggak sih, Pak? Masih dipakai. Ya, peristiwa itu membuat petugas damkar dan BPBD Kota Bogor harus bekerja ekstra keras untuk bisa mengeluarkan sapi yang sudah mati dari dalam sumur. Namun bobot sapi yang besar dan ukuran sumur yang kecil membuat evakuasi memakan waktu. Akhirnya petugas memutuskan memotong badan sapi menjadi 2 agar mudah dikeluarkan dari sumur sedalam 6 meter. Metodenya menggunakan tripod dibantu dengan mobil rescue kita untuk menarik seling. Jadi diangkat secara manual dan alhamdulillah dibantu oleh para warga juga yang membantu kita karena evakuasi posisi ketinggian sapi ini kurang lebih 1 meter lebih, sedangkan lebar sumurnya sendiri agak pendek. Jadi ketika kita angkat tripodnya tidak muat, jadi otomatis harus kita potong karena memang keadaan sapi sudah mati. Butuh waktu 2 jam untuk bisa mengeluarkan tubuh sapi. Akhirnya tubuh sapi yang sudah terpotong jadi 2 bagian itu dikubur oleh pemiliknya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Warga di kota Cirebon berebut air yang dipercaya bisa membawa berkah. Air itu adalah air bekas cucian piring peninggalan Wali Songo yang tersimpan di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon. Warga yang berebut air ini bukan karena masa paceklik, namun warga ingin mendapatkan air yang merupakan bekas dari cucian barang milik Sunan Gunung Jati di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon. Ya, mereka sampai tumpang tindih karena takut tak kebagian air yang dipercaya sebagai air keramat. Bahkan warga tak sedikit yang datang dari luar kota Cirebon. Mereka percaya air Jumat sambut Maulid ini membawa berkah. Ya buat kesehatan. Terus Ya buat berkah Bu ya. berkah ya, selamat. Berkah selamat Bu ya. Iya panjang rezeki. Tiap tahun Ibu kesini Bu. Iya tiap tahun. Sebelumnya ada prosesi pencucian piring peninggalan Wali Songo yang ada di Keraton Kasepuhan. Selama tradisi siraman panjang jimat, dilantunkan doa dan salawat. Ada 4 piring besar, 9 piring tapai, 2 guci serta botol-botol yang dibersihkan setiap puncak peringatan Maulid. Hari ini kita melaksanakan tradisi siraman panjang, yaitu rangkaian acara untuk memperingati Maulid Nabi SAW. Dan yang tadi dicuci atau disiram itu adalah peninggalan dari piring Gusti Sinuhun yang usianya hampir 6 abad. Seluruh barang yang dicuci dipercaya telah berumur lebih dari 6 abad. Selain tradisi siraman panjang, ada tradisi buka bekasem ikan, yaitu pembukaan tempat penyimpanan ikan dalam guci yang dibuat 1 bulan yang lalu. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.
berebut buah hingga bibit pohon mangga Gedong Ginjo. Warga sampai terjatuh demi mendapatkan mangga lokal yang jadi produk ekspor unggulan itu. Buah mangga yang tersusun layaknya mangga raksasa jadi rebutan warga di halaman kantor Badan Standarisasi Instrumen Pertanian BSIP di Jalan Tentara Pelajar Kota Bogor. Beberapa warga sampai terjatuh dan tergencet demi mendapatkan mangga Gedong Ginjo. Tak hanya mangga, warga juga berebut bibit pohon mangga. Petugas tak bisa berbuat banyak karena membludaknya warga yang ingin mendapatkan mangga dan bibitnya. Warga rela bersusah payah mendapatkan mangga demi bisa mencicipi buah yang kaya serat itu untuk keluarga di rumah. Berapa mangga, Bu? Ya? Dapat berapa? 5. Pengen lagi sebetulnya nggak ada kantong. Tadi sempat rebutan. Iya. Kedorong. Sampai terjatuh, Bu? Enggak sih. Kenapa, Bu? Ini antusias ingin merebut dapat buah mangga ini kenapa, Bu? Seneng aja orang gitu. Kita tuh anak kos, Pak, kesian. Jarang makan buah, jadi kita ini ngambil ini. Kita kan berdelapan nih, Pak, jadi saya berdelapan. Senang dengan buah mangga? Enak, suka banget. Kita juga anak gizi, Pak. Baju-bajunya kotor kenapa? Karena tadi saya cari celah ke kolong, Pak, kan ibu udah gitu, ya udah saya ke kolong. Di waktu bersamaan ada 700 kg mangga Gedong Ginjo yang akan diekspor ke Arab Saudi. Memang varietas mangga lokal ini sangat unggul karena memiliki aroma yang wangi dan khas serta rasa manis yang pas. Mangga Gedong Ginjo adalah mangga lokal asal Cirebon. Bahkan penelitian tahun 2016 di Bandung menyebut mangga Gedong Ginjo jadi jenis mangga yang paling disukai oleh warga. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Memanfaatkan akhir pekan, warga Bandung menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Perjuangan warga untuk bisa naik Wush tidaklah mudah. Ada yang harus begadang demi bisa mendapatkan tiket gratis dalam masa uji coba. Memanfaatkan masa uji coba gratis, warga Bandung memadati stasiun Tegaluar untuk bisa naik Wush alias kereta cepat Jakarta-Bandung. Lihat saja, warga yang sudah mendaftar secara daring harus mengantre untuk verifikasi data ulang sebelum menaiki kereta cepat. Mereka adalah warga yang berhasil mendaftarkan diri dalam gelombang pertama uji coba kereta cepat yang dibuka sejak tanggal 13 September lalu. Bahkan untuk bisa mendapatkan tiket, warga sampai harus melek hingga jam 1 dini hari. Seperti Dimas yang beruntung bisa mendapatkan tiket untuk keluarganya. Daftar jam setengah 1 ada kesulitan di situ, udah beberapa kali gagal. Nah, daftar dulu berdua kan, satu akun untuk berdua ya. Nah, itu udah berhasil. Lalu lanjut daftarin orang tua, ternyata bisa juga daftar. Jadi berapa orang yang kesini tadi? 4 orang. Nungguin. Mantap banget lah pokoknya mah, sangat membantu untuk kegiatan Bandung ke Jakarta gitu ya, terutama kita orang Bandung mau ada acara-acara atau kegiatan di Jakarta itu. Kehadiran kereta cepat disambut antusias warga. Bagaimana tidak, hilir mudik Jakarta-Bandung via tol bisa memakan waktu 2 jam lebih. Namun dengan adanya kereta cepat, waktu tempuh dipangkas nyaris 3 kali lebih cepat, yakni 45 menit saja. Bahkan perjalanan pun mulus, tak banyak guncangan meski dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Tingginya antusiasme warga mendorong operator kereta cepat yaitu PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) membuka kembali uji coba kereta cepat gelombang kedua untuk keberangkatan tanggal 25 hingga 30 September 2023. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.